Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kelengkapan submit naskah ke jurnal internasional bereputasi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa teman-teman untuk bisa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini untuk mendukung agar kami bisa lebih maju dan produktif lagi dalam berbagi ilmu. Oke teman-teman, jadi kalau kita mau memasukkan artikel kita ke jurnal internasional bereputasi, itu cukup banyak kelengkapan yang perlu kita penuhi. Kami sudah merangkumnya menjadi 6 aspek penting. Yang pertama ada manuskrip lengkap, kemudian ada cover letter, kemudian ada surat pernyataan bebas kepentingan, ada pula title page, tabel dan gambar, serta pertimbangan etik. Nah, teman-teman, sebelum membahas lebih lanjut ke 6 aspek tadi, sebetulnya kunci utama penulis adalah harus mempelajari dan mengikuti author guidelines dari jurnal internasional yang dituju. Author guidelines memandu teman-teman agar mengikuti gaya selingkuh mereka, dari mulai jenis dan ukuran huruf, spasi, format tabel, gaya penulisan sitasi dan referensi, struktur naskah, hingga jumlah kata yang tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Kalau teman-teman sudah membaca author guidelines, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah memeriksa ulang 6 aspek yang di awal tadi sudah disebutkan. Yang pertama, memastikan struktur naskah telah lengkap. Di sini teman-teman perlu memastikan bahwa naskah yang ingin disubmit sudah berisi lengkap sesuai panduan. Biasanya kelengkapannya terdiri dari judul, abstrak, kata kunci, latar belakang, metode, hasil, diskusi, simpulan, dan referensi. Jangan lupa, pastikan pula naskah teman-teman sudah dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, ada membuat cover letter. Di sini teman-teman perlu membuat semacam surat pengantar yang menjelaskan secara singkat tentang penelitian teman-teman dan seberapa penting sih penelitian teman-teman dipublikasikan di jurnal tujuan. Dengan menyertakan cover letter, maka teman-teman telah berupaya untuk meyakinkan editor agar naskah teman-teman layak dipertimbangkan untuk dipublikasikan. Terus yang ketiga, ada Declaration of Interest atau pernyataan bebas kepentingan. Jadi, ada beberapa jurnal internasional yang meminta teman-teman untuk membuat semacam surat pernyataan bebas konflik kepentingan. Tetapi, ada juga jurnal yang meminta teman-teman memasukkannya ke sistem submission jurnal sehingga tidak perlu dibuat terpisah. Pada intinya, teman-teman harus siap untuk menjelaskan bahwa penelitian teman-teman memang tidak ada konflik kepentingan dengan pihak manapun. Misalnya, teman-teman melakukan penelitian tentang keunggulan produk A, tetapi justru yang membiayai penelitian tersebut juga perusahaan dari produk A. Hal ini sangat beresiko menimbulkan konflik kepentingan. Hasil penelitiannya bisa bias teman-teman. Yang keempat, ada title page. Jadi biasanya beberapa jurnal internasional ada yang meminta teman-teman untuk membuat title page di halaman paling pertama sebelum masuk ke badan naskah. Di title page, teman-teman harus menuliskan judul, nama penulis, afiliasi, alamat email, serta menuliskan di antara autor-autor tersebut siapa sih yang menjadi korespondensi. Next, yang kelima, kita harus memastikan tabel dan gambar sesuai format. Pada beberapa jurnal internasional, biasanya tabel dan gambar disisipkan terpisah dengan struktur naskah. Beberapa poin penting yang perlu ditekankan dalam aspek ini adalah penomoran tabel dan gambar, kesesuaian garis-garis tabel, kemudian informasi-informasi apa saja yang perlu dimasukkan ke tabel, serta teman-teman jangan mengirim tabel dalam format gambar.
Jadi memang murni format tabel yang bisa diedit garis-garisnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pertimbangan etik. Teman-teman, isu etik dalam penelitian menjadi hal yang sangat penting diperhatikan di tingkat internasional. Jadi pastikan ya, studi teman-teman sudah memenuhi prinsip etik universal. Lebih bagus lagi jika penelitian teman-teman sudah mendapatkan sertifikat layak etik dari komite etik yang kredibel. Terus kalau sudah lengkap, maka teman-teman sudah siap tuh untuk submit artikel ke jurnal internasional. Ini adalah contoh dari salah satu jurnal internasional bereputasi yang dituju. Oh ya teman-teman, ada kemungkinan ketika teman-teman ingin mensubmit artikel ke jurnal lain, bisa saja ada perbedaan syarat secara teknis administrasinya. Namun secara umum, jurnal-jurnal internasional memang memerhatikan hal-hal yang sudah kami jelaskan tadi. Terus, gimana sih caranya mensubmit semua kelengkapan yang tadi kami jelaskan? Nah, pantengin terus channel Ferry Effendi ini ya, nanti akan dibahas pada video selanjutnya. Oke teman-teman, itu aja hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh iya, untuk teman-teman boleh banget kalau mau request topik tertentu yang akan kita buatkan videonya, silahkan bisa meninggalkan komentar di bawah ya. Terakhir pesan dari kami teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena teman-teman nggak akan pernah tahu kalau nggak mencoba. Terima kasih. Tetap sehat, salam sharing, caring, and learning. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.